Baik semuanya, kita lanjutkan ke poin yang kedua, yaitu teknologi komunikasi dan transportasi gitu. Pada tahun 1976 merupakan awal reformasi teknologi komunikasi ketika pemerintah mengembangkan sistem teknologi komunikasi berbasis satelit untuk menghubungkan komunikasi di Indonesia. Satelit yang dikembangkan disebut sistem komunikasi satelit domestik Palapa atau SKSD Palapa. Dengan adanya satelit, negara Indonesia dapat dengan lancar menikmati radio, televisi, dan telegraf dengan daya jangkau merata di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di kawasan Asia Tenggara. Satelit yang ada didukung oleh 40 stasiun komunikasi yang ada di Indonesia. Teknologi satelit juga dimanfaatkan oleh TNI, ya Tentara Nasional Indonesia, untuk saling berkomunikasi sebagai aparat keamanan negara. Satelit Palapa mengalami perubahan seiring berjalannya waktu gitu. Generasi pertama bernama Palapa A dan Palapa beroperasi hingga tahun 1983 ya. Palapa A tersebut. Kemudian pemerintah meluncurkan satelit kedua yaitu B1 dan B2 dan diikuti generasi berikutnya yaitu C1 dan C2, kemudian diganti dengan Telkom 1. Selain teknologi komunikasi, pemerintah Indonesia juga mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol Jakarta Bogor dan Ciawi yang dikenal dengan nama Jalan Tol Jagorawi. Jalan ini mampu mempercepat transportasi Jakarta ke Bogor dan juga ke Ciawi dan ke Puncak. Dalam rangka memperlancar perhubungan dan pertumbuhan ekonomi baik di Jawa maupun di luar Jawa, dibangun jalan trans dan jalan tol. Di Sumatera selain dibangun jalan Trans Sumatera, juga dibangun jalan tol yang menghubungkan pelabuhan Belawan dan kota Medan. Nah, di Jawa dibangun jalan tol Jakarta Merak dan jalan tol Jakarta Cikampek. Di Sulawesi juga dibangun jalan tol yang menghubungkan pelabuhan Makassar dan Manado pada tahun 1987. Ya. Pemerintah juga membangun jalan tol dalam kota yang menghubungkan Cawang dan Tanjung sampai Tanjung Priok. Pembangunan jalan tol ini memanfaatkan teknologi yang dikembangkan oleh anak bangsa Cokorde Sukawati, yaitu teknologi Sastro Bahu. Teknologi tersebut memudahkan pembangunan jalan tol yang berada di kawasan jalur macet gitu. Karena dalam pembuatan pilar-pilar jalan tol, layang dibangun segaris dengan jalan dan diputar melintang setelah pilar-pilar tersebut kering. Pembangunan jalan tol terus dikembangkan oleh pemerintah sehingga panjang tol yang dimiliki Indonesia mencapai 553.418 kilometer pada tahun 1997, baik dikelola oleh Jasa Marga maupun swasta. Pada tahun 2014 juga dibangun jalan tol di Papua yang menghubungkan kota Sorong dengan Manokwari dan Jayapura dengan Merauke. Di Jawa juga dikembangkan jalan tol di Semarang, Surabaya, dan juga Bandung, Cipularang. Jalan-jalan tol tersebut mampu menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya secara lebih cepat gitu. Pada tahun 2000 Pembangunan jalan tol juga memanfaatkan teknologi pondasi cakar ayam. Teknologi ini merupakan penemuan anak bangsa, yaitu Sediatmo, penemu teknologi cakar ayam. Sediatmo ini berawal dari permintaan Bung Karno untuk mensukseskan Asian Games yang membutuhkan suplai listrik yang memadai. Untuk itu dibangun gardu listrik di wilayah Ancol yang merupakan rawa-rawa. Jadi teknologi pondasi cakar ayam ini cocok untuk pondasi yang berada di daerah rawa-rawa seperti itu. Ya, terima kasih. Semoga bisa ya membantu ya, bermanfaat untuk menambah wawasannya. Saya Pandu Haji Nugraha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.